United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Gejolak lini tengah Manchester United musim depan di bawah Sir Jim Ratcliffe. Sir Jim Ratcliffe ingin Manchester United menghentikan pengeluaran gaji untuk Casemiro. Setelah tahun pertama yang baik, Casemiro gagal maksimal karena mengalami cedera dan performa yang menurun di musim ini. Manchester United terbuka untuk menjual sang gelandang jika ada tawaran yang cukup besar. Laporan juga menyatakan kalau Ratcliffe rela melepas Casemiro dengan harga wajar dan tidak berharap bisa mendapatkan 70 juta pounds seperti yang mereka lakukan 18 bulan yang lalu. Kini Manchester United sedang menawarkan Casemiro kepada klub-klub asal Arab Saudi. Harapannya jelas, yakni gelontoran uang yang bisa menyeimbangkan neraca keuangan. Jika Casemiro pergi, lalu siapa penggantinya? Manchester United dikabarkan juga menghidupkan kembali minat terhadap Frenkie de Jong. United serius untuk meminati de Jong sejak kedatangan Erik ten Hag pada musim panas 2022. Tetapi minat besar mereka saat itu bertepuk sebelah tangan dengan de Jong tidak mau meninggalkan Barcelona. Ceritanya bisa saja berbeda di musim panas tahun ini. Kabarnya de Jong mulai membuka diri untuk pindah dan Barcelona pun tidak menutup kemungkinan menjualnya. Di sisi lain, Manchester United saat ini sudah punya penerus Casemiro dalam diri Kobbie Mainoo yang tampil memukau dalam beberapa pertandingan terbaru. Jika Sir Jim Ratcliffe mampu mendatangkan Frenkie de Jong, bagaimana posisi Kobbie Mainoo? Keduanya punya peran dan posisi yang sama, kapabel bermain sebagai nomor 6 maupun nomor 8. Melihat kepada komposisi skuad Manchester United saat ini, sebenarnya lebih banyak desakan untuk menambal posisi gelandang bertahan yang bisa mendampingi Kobbie Mainoo. Namun jika mereka hanya bermain menggunakan satu gelandang bertahan, Erik ten Hag bakal mengorbankan jam bermain salah satu dari mereka. Merekrut Frenkie de Jong bakal menjadi lebih masuk akal jika tiket Liga Champions bisa diamankan Manchester United musim depan. Itu artinya akan banyak pertandingan untuk musim depan dan ada kebutuhan rotasi pemain. Manchester United wajib belanja besar di musim panas untuk musim depan. Manchester United sedang on fire. Penampilan Red Devils membaik setelah tersingkir dari ajang Liga Champions. Di Liga Champions musim ini, United terhenti di fase grup. Tim asuhan Erik ten Hag itu bahkan menjadi juru kunci klasmen Liga Champions di grup A. Dalam 6 pertandingan, United memetik hasil sekali menang, sekali imbang dan 4 kali menelan kekalahan. United memasukkan 12 gol dan kebobolan 15 kali. Pada pertandingan pamungkas, United mencatatkan kekalahan dari Bayern Munchen saat bertanding di Old Trafford pada 12 Desember 2023. Setelah hasil buruk itu, United pun bangkit. Dalam 10 pertandingan yang dijalani, United mampu membukukan sebanyak 6 kemenangan, 2 kekalahan dan 2 hasil imbang. Rasmus Højlund CS sudah tidak terkalahkan dalam 6 pertandingan terakhir dengan catatan 5 kali menang dan sekali imbang. Manchester United sudah mencatatkan 4 kemenangan beruntun di semua ajang. Selain itu juga mencetak sebanyak 21 gol dalam 10 pertandingan, kebobolan 15 gol, dan bisa mencatatkan sebanyak 3 clean sheet. Hasil positif itu disinyalir berkat kembalinya beberapa pemain pilar ke dalam skuad tim utama Manchester United, sebut saja seperti Casemiro hingga Lisandro Martinez yang sayangnya harus kembali absen dalam beberapa pertandingan Manchester United berikutnya. Kehadiran pemain-pemain itu membuat lini pertahanan Manchester United semakin kokoh dan lini serang United lebih tajam dengan efektivitas yang lebih baik. Itu artinya jika musim depan Manchester United mampu masuk ke dalam zona Liga Champions dan berusaha mengejar trofi lainnya seperti FA Cup dan Carabao Cup, mereka harus memperdalam komposisi skuad mereka dengan kualitas yang lebih baik. Contohnya, salah satu pemain yang menonjol pada penampilan bagus United adalah Rasmus Højlund. Pemain 21 tahun itu mencatatkan gol dalam 5 pertandingan di Liga Inggris. Sayangnya Manchester United hanya memiliki Anthony Martial sebagai opsi pengganti, dan jika melihat performanya musim ini, sepertinya dia bukan pelapis yang ideal. UEFA sebut skuad Manchester United musim 2022-2023 jadi yang termahal di Eropa. Laporan UEFA menyatakan kalau skuad Manchester United musim lalu merupakan yang termahal sepanjang sejarah sepak bola. Fakta ini terpampang di laporan European Club Finance and Investment Landscape. Laporan ini merupakan kedua dari 2 laporan yang dibuat UEFA pada musim ini, di mana pusat intelijen UEFA mengeksplorasi dan menganalisis landscape sepak bola Eropa, serta mendokumentasikan kesuksesan dan tantangan klub-klub Eropa. Skuad Manchester United di akhir tahun finansial 2023 mempunyai bandrol 1,21 miliar pounds atau setara dengan 23,5 triliun rupiah dalam biaya transfer gabungan. Angka ini hampir sama dengan investasi TikTok di Tokopedia pada akhir Desember lalu.
Pasukan Erik ten Hag itu melangkahi skuad Real Madrid 2020 yang memiliki nilai transfer gabungan 1,13 miliar pounds. Menariknya, angka tersebut masih ditambah lagi dengan pembelian Rasmus Højlund 72 juta pounds, Mason Mount 55 juta pounds, serta Andre Onana 47 juta pounds, yang semuanya datang pada bursa transfer musim panas. Di sisi lain, Manchester United juga melakukan penghematan dengan klub membayar 75 juta pounds lebih sedikit dalam gaji pemain pada 2023 daripada setahun selebihnya. Hal ini kebalikan dari rival setan merah Manchester City yang mencatatkan peningkatan hingga 58 juta pounds dalam pengeluaran gaji mereka. Musim lalu Manchester City finish di peringkat ketiga di Premier League dan menjadi juara Piala Liga. Bruno Fernandes dan kawan-kawan juga melaju ke final Piala FA sebelum ditumbangkan oleh Manchester City. Laporan yang sama juga mengatakan bahwa setelah kedatangan Sir Jim Ratcliffe dan grup Ineos, United menjadi satu dari 15 klub Premier League yang kini menjadi bagian dari model kepemilikan multi-klub. Laporan UEFA tersebut juga menambahkan kalau terdapat 31 pembelian saham mayoritas dan 7 pembelian saham minoritas pada 2023 terhadap tim-tim Eropa oleh grup-grup yang memiliki saham di setidaknya satu klub lain di benua biru. Syarat Rasmus Højlund bakal semakin gacor. Harry Maguire tidak terkejut Rasmus Højlund bisa tampil tajam dengan Manchester United setelah sempat paceklik gol. Dia yakin Højlund bakal terus tampil subur. Højlund merapat ke United musim panas ini dari Atalanta dengan nilai transfer 73 juta euro. Dia sempat mendapatkan sorotan setelah gagal mencetak gol dalam 18 pekan awal di Liga Inggris. Tapi perlahan, penyerang asal Denmark itu mampu menemukan ketajamannya. Dia mampu mencetak 5 gol dan 2 assist dalam 6 laga terakhir di Liga Inggris. Højlund total telah mencetak 11 gol dan 2 assist di semua ajang musim ini. Torehan itu juga membantu Manchester United mendekati zona Liga Champions setelah setan merah saat ini berada di peringkat ke-6 di Liga Inggris dengan 41 poin, tertinggal 6 angka dari Tottenham Hotspur di posisi keempat. Padahal selama ini Rasmus Højlund belum mendapatkan banyak suplai dari pemain-pemain pendukung dari sisi sayap Manchester United. Diyakini jika Højlund lebih banyak mendapatkan dukungan aktif dari para pemain sayap dan juga lini tengah Manchester United, dia bakal menjadi lebih berbahaya. Pilar United Harry Maguire turut memuji penampilan bagus Højlund dalam beberapa pekan terakhir. Maguire sendiri tidak terkejut Højlund bisa tampil tajam setelah lama paceklik gol di United. Dia sama sekali tidak pernah meragukan kemampuan Højlund. Pasalnya Højlund terus bekerja keras meski dalam kondisi sulit untuk bisa menemukan performa terbaiknya di United. Kami telah melihat banyak bakat yang dia miliki dan sekarang dia benar-benar tajam di depan gawang. Kami selalu tahu hal itu bakal terjadi karena dia adalah talenta yang luar biasa. Dia bakal menjadi pemain besar untuk klub ini. Saya yakin dia akan terus mencetak gol dan masih banyak lagi gol yang akan datang, ungkap Harry Maguire.